Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita saat Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin sudah masuk di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Teman-teman semuanya yang rahmati Allah, Rasulullah SAW sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan, beliau membangun masjid. Karena ini adalah tempat pertama dan fokus pertama dari Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, di mana tujuan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka datangnya, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang baru, wilayah yang baru, Madinatul Munawwarah, diawali dengan pembangunan masjid sebagai satu tempat sekaligus simbol pengokohan keimanan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini pula yang harus menjadi perhatian dan fokus teman-teman dan kita semuanya di dalam kehidupan kita, apapun profesi, apapun aktivitas kesibukan, dan termasuk dimanapun. Maka yang pertama dan utama senantiasa kita tekankan, kita fokuskan, kita nomor satukan adalah penegasan dan penguatan iman kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masjid dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja untuk membangun kualitas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan vertikalnya, akan tetapi masjid dibangun juga menjadi langkah yang kedua terpenting yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Rasulullah SAW persaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansor, satu muhajirin dengan satu ansor, dan begitu seterusnya, sehingga ukhuwah Islamiyah yang terbangun dari orang-orang muhajirin dan ansor ini bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hubungan persaudaraan karena darah. Karena dipersaudarakannya mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga di Al-Qur'an disebutkan mereka pada tingkat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka mendahulukan atau memprioritaskan saudara muhajirinnya itu melebihi kebutuhan mereka sendiri. Misal dua orang yang dipersaudarakan oleh Nabi, Sa'ad al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf. Maka Sa'ad al-Ansari kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang ditawarkan? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya tahu engkau ketika datang ke sini, ke Madinah, tidak membawa harta karena memang tidak memungkinkan. Banyak sekali harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah dan kemudian nanti akan dijadikan modal dalam perdagangan yang dikelola oleh Abu Sufyan dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Sa'ad al-Ansari yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, ya, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya punya dua rumah, silahkan pilih salah satu daripadanya yang engkau tertarik, maka segera saja nanti kita ke notaris. Belum ada notaris ya, akan tetapi yang pasti akan dihibahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Saya juga punya dua kebun untuk bisa dipakai menjadi sumber penghasilan atau sumber maisahnya Abdurrahman bin Auf. Pilih salah satu daripadanya untuk kemudian aku berikan kepada engkau. Dan kemudian, wah ini yang juga luar biasa, saya juga punya dua istri, ya, karena menikah di Madinah itu tidak mudah juga, engkau belum banyak kenal, ya, saya punya dua istri yang menurut saya sih cantik-cantik, ya, silahkan pilih yang mana yang kau tertarik, nanti akan aku beritahukan penjelasan dengan baik, akan aku ceraikan setelah habis masa iddahnya engkau bisa nikahi, ya. Nah, untung saja yang ditawari adalah Abdurrahman bin Auf, ya, bukan Zubair, bukan teman-teman, ya. Bagaimana kalau Pak Rajo Fisan yang ditawari, ya, maka mungkin sambutannya luar biasa.
Tetapi Masya Allah, Subhanallah, Abdurrahman bin Auf, ya, ini juga menjadi pelajaran yang sangat istimewa kepada kita, bahwa begitulah orang-orang mulia dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan teladan kepada kita. Kata beliau, wahai saudaraku Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau keberkahan keluargamu, keberkahan hartamu, dan keberkahan usiamu. Nah, karena saya ini orang Mekah dan tidak terbiasa untuk mengurus kebun dan sebagainya, tetapi saya punya passion, saya punya keahlian sendiri, yakni tentang berdagang. Maka terima kasih atas segala tawaran Anda, semoga itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Nah, dari situlah kemudian Abdurrahman bin Auf setelah ditunjukkan bagaimana pasarnya, di mana pasarnya, seperti apa pasar itu dikuasai oleh Yahudi dan sebagainya, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menjalankan apa yang telah menjadi passionnya, menjadi keahliannya, yakni berdagang, dan tidak dalam waktu yang relatif singkat Abdurrahman bin Auf kemudian bisa bahkan menguasai pasar saat sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fokus Rasulullah SAW yang kedua setelah masuk ke wilayah baru, yakni Madinatul Munawwarah. Setelah membangun masjid, yakni mengukhuwahkan atau membangun ukhuwah Islamnya, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga persaudaraan ini menjadi luar biasa dekat dan kuat. Bahkan tentu ya, ini bukan semata-mata persaudaraan yang bermanfaat untuk kehidupan, menopang kehidupan dunianya, akan tetapi sebagaimana Allah tegaskan di ayat 10 dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara atau berikhwah atau berukhuwah. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, apalagi yang kemudian berikutnya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kemudian tahu bahwa sebagaimana juga apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, minta tolong untuk informasi tentang pasar dari saudaranya Sa'ad, Rasulullah SAW juga mendapatkan informasi tentang pasar. Maka apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, di samping membangun masjid sebagai tempat dan penguatan pondasi keimanan dan ibadah, kemudian mengeratkan ukhuwah Islamiyah, maka yang ketiga, beliau kemudian juga membangun pasar. Padahal beliau SAW bersabda bahwa tempat yang paling mulia di muka bumi itu adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Nah, disinilah pentingnya kita belajar as-sirah an-nabawiyah. Teman-teman semuanya, akan menjadikan kita bisa memiliki pemahaman yang utuh, komprehensif dan seimbang terhadap apa saja yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti bagaimana juga kemudian memahaminya. Dalam hadis Nabi SAW tentang tempat yang paling mulia itu adalah, yang paling baik itu masjid, yang paling buruk itu adalah pasar. Ini kemudian prakteknya ternyata Rasulullah SAW sendiri membuka pasar untuk kaum muslimin. Maka apa ini ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya? Salah satu pelajarannya bahwa Rasulullah SAW di samping beliau menegaskan tentang mengapa kemudian pasar ini disebut tempat yang paling buruk, karena di dalamnya banyak sekali praktek-praktek yang menyimpang dan menyalahi nilai-nilai aturan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ajaran agama yang lurus. Disitulah kemudian menjadikan pasar adalah tempat yang paling buruk. Nah, kalau kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk kaum muslimin membangun pasar, maka tentunya kemudian pasar yang dibangun ini tidak lagi menjadi tempat yang terburuk. Bagaimana mungkin Rasulullah memerintahkan untuk membangun sebuah tempat, ya, sedangkan tempat itu menjadi tempat yang terburuk? Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW di samping mengingatkan ada potensi keburukan yang luar biasa di pasar, dan itu telah dinas oleh Nabi SAW dalam sabdanya, maka yang kedua ternyata beliau juga memerintahkan untuk membangun pasar dan menguasainya.
Sehingga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain misalnya ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sesungguhnya harta yang terbaik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang salih. Demikian juga saya kira bisa dimaknai bahwa pasar yang kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibangun ini akan menjadi tempat yang terbaik karena di dalamnya dipraktekkan ya tata cara bermuamalah, berjual beli dan sebagainya sesuai dengan tata kelola aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, ini hal yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melompat sedikit kemudian di tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW mulai mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, yang karenanya kemudian ya Rasulullah SAW mulai mengirimkan Sariyah, mengirimkan pasukan ekspedisi-ekspedisi ya, dan cukup banyak beberapa ekspedisi. Salah satu yang kita sebut adalah dan disebut oleh para ahli sejarah merupakan ekspedisi yang besar karena menjadi salah satu sababun nuzul turunnya dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut ekspedisi atau Sariyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy diperintahkan oleh Nabi SAW bersama dengan beberapa rombongan dari orang-orang muhajirin untuk berjalan dalam waktu 2 hari. Setelah kemudian 2 hari barulah diperbolehkan untuk membuka surat yang disampaikan, yang dibawakan oleh beliau kepada Abdullah bin Jahsy. Setelah kemudian dibaca, maka Abdullah bin Jahsy kemudian mengumumkan kepada orang-orang yang bersama dengan beliau. Kata Abdullah bin Jahsy, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk datang ke sebuah tempat, yakni di Nihlah, ya, salah satu tempat yang selalu dilewati oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang, untuk perjalanan dagang, dan bisa mengawasi kondisi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika kemudian beliau sudah menyampaikan isi dari bacaan itu, beliau diperintahkan, Abdullah bin Jahsy tidak diperbolehkan untuk memaksa, maka disampaikan kepada semua rombongan yang mengikut, silahkan bagi kalian yang ingin mendapatkan pahala syahid atau mati syahid, maka ikut bersamaku, dan yang tidak ingin, monggo silahkan mau kembali, tidak ada masalah, ya. Tetapi kemudian, dan saya tidak akan memaksa kalian dan tidak boleh memaksa kalian semuanya. Tetapi kemudian semuanya ikut, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, ya. Berangkatlah kemudian rombongan ini ke Nihlah. Ketika sampai di Nihlah, ya, bertemu dengan beberapa kafilah Quraisy. Salah satunya kemudian di dalam kafilah itu ada satu kafilah yang membawa senjata, ya. Dan kemudian terjadi provokasi. Ya, padahal waktu itu Abdullah bin Jahsy diberangkatkan bulan Rajab. Berangkat bulan Rajab, dan kita tahu bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Ketika kemudian terprovokasi, maka ada salah satu dari pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini namanya Waqid, dan kemudian sempat adu mulut sampai kemudian terjadi peperangan, ya. Si Waqid ini memanah salah satu anggota dari rombongan kafilah Quraisy yang namanya Amr, ya. Maka waktu itu Abdullah bin Jahsy mengira ini sudah masuk 1 Sya'ban, akan tetapi ternyata itu masih tanggal 30 Rajab. Itu artinya apa? Terjadi sebuah peperangan dan pembunuhan di bulan Rajab, di mana kita tahu bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Nah, karena itu kemudian, ya, ada terjadi peperangan, dan pasukan dari Abdullah bin Jahsy memenangkan peperangan itu, kemudian membawa dua tawanan dan beberapa barang, beberapa harta yang diambil untuk menjadi ghanimah dalam peperangan tersebut, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW setelah nyampe, beliau sama sekali tidak mau mengambilnya, ya, dan tidak dilepaskan begitu saja tawanan ini. Kenapa? Karena itu terjadi di bulan haram. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di ayat 217 surat Al-Baqarah.
Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah menegaskan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir, ya. Mereka bertanya dengan menggugat karena orang-orang Quraisy, ini orang-orang kafir Quraisy menggunakan terjadinya peristiwa pembunuhan di bulan haram ini menjadi salah satu modal untuk meluncurkan berita untuk mendowngrade Muhammad SAW dan kaum muslimin, bahwa mereka sudah tidak menghargai bulan-bulan haram yang merupakan bulan-bulan yang sangat dihormati dan diharamkan untuk berperang dan menumpahkan darah. Karenanya kemudian di ayat 217 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab pertanyaan dan serangan-serangan mereka, ya, serangan udara mereka melalui media massa mereka, ya. Dan masyarakat Arab diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa layak bagi Muhammad dan kaumnya, kaum muslimin, ya, di Madinah ini untuk kemudian diserang, ya, karena mereka sudah tidak menghormati bulan-bulan haram yang dihormati sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kemudian masa waktu itu. Teman-teman semuanya dirahmati Allah SWT, di ayat 217 Allah kemudian menjawab dengan jelas dan tegas, ya, qul yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi, mereka bertanya dengan cara menggugat, ya, tentang menumpahkan darah atau peperangan di bulan-bulan haram. Qul, katakan wahai Muhammad, qul qitalun fihi kabir, sesungguhnya membunuh atau berperang, menumpahkan darah di bulan-bulan haram itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul qitalun fihi kabir, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala wasaddun an sabilillah, akan tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ya, wal masjidil haram, dan dari menghalangi orang dari Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan ahli, ya, atau penduduk Mekah, penduduk penduduk Baitul Haram dari negerinya sendiri, itu, ya, akbaru, itu adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dosanya ternyata lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan yang terjadi di bulan haram tersebut. Walaupun Allah tetap tegaskan qitalun fihi kabir, ya, dosa besar, akan tetapi lebih besar lagi, ya, orang menghalangi dari jalan Allah, kemudian menghalangi orang untuk ke Masjidil Haram, dan juga mengusir, ya, penduduk asli dari Mekah keluar dari negerinya sendiri. Siapa saja? Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf, semua, Utsman bin Affan, semua ini adalah ahli Mekah, akan tetapi kemudian diusir sendiri oleh mereka, oleh orang-orang kafir Quraisy, dan itu jauh lebih besar. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan, dan ketika menjelaskan ayat ini, Allah menurunkan ketentuan dan hukumnya yang adil untuk para kekasihnya. Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin ada kesalahan membunuh itu, akan tetapi ternyata yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ternyata merupakan kesalahan yang lebih besar lagi, dan ditutup dengan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup terakhir dalam sesi kita kali ini, ya, ini untuk menjelaskan saja bahwa kalimat fitnah di ayat 217 ini bukan sebagaimana fitnah yang ada di bahasa kita, ya. Kalau di bahasa kita apa, ya? Anda sudah memfitnah saya, begitu kan, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang dimaksud fitnah itu bukan dalam bahasa Indonesia fitnah yakni menuduh, tetapi fitnah di sini adalah yang dijelaskan di awal ayat sebelumnya, yakni apa? Saddun an sabilillah, ya, menghalangi orang dari Masjidil Haram, dan kemudian mengusir penduduk negerinya dari negeri tersebut untuk keluar sampai kemudian harus hijrah ke Madinah. Nah, inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang
apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini adalah merupakan fitnah yang jauh lebih besar, dan dengan itu maka sesungguhnya menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang sangat utama yang telah dilakukan Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, wabil khusus di Madinah di era awal dan baru kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.